membangun resiliensi diri menghadapi ketidakpastian. Kalian tidak harus kaget, karena memang hari ini zamannya serba tidak pasti. Apapun itu. Maka yang pertama-tama harus kalian siapkan memang mentalmu, dirimu. Daya resiliensimu. Daya resiliensi itu ketangguhan, ketabahanmu menghadapi situasi. Dan saya tidak perlu menjelaskan seperti apa, sejauh mana situasi ketidakpastian, meskipun nanti ada beberapa teori yang saya sampaikan. Tapi pesan utamanya malam hari ini, siap-siaplah. Seperti dulu waktu kita membahas Byung Chul Han yang keywordnya 3 itu, bahwa hari ini kondisi kita semua itu antara narsis, kemudian kelelahan, atau depresi. Kalian boleh milih salah satu ini ya. Saya hari ini itu termasuk yang narsis, atau yang kelelahan, atau yang sudah depresi menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Dan ketidakpastian itu bukan sesuatu yang asing sih. Bahkan saya tadi buka Al-Quran itu ada kalimat yang konotasinya ketidakpastian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Kita tidak tahu loh besok itu, bahkan bukan takdir kita. Kita melakukan apa itu kita juga tidak tahu. Kenapa? Situasi bisa berubah-ubah. Semula tenang-tenang, tiba-tiba panas. Dianggapnya mau panas, ternyata dingin-dingin saja. Itu situasi hari ini. Apa-apa serba tidak pasti. Tidak ada satu hal pun yang bisa kalian jadikan jaminan hari ini selain dirimu sendiri. Makanya kapan itu ada yang tanya saya tentang situasi ini, pesan saya cuma satu: minimal kalian jangan kehilangan dirimu sendiri. Karena apa saja mungkin hilang hari ini. Kalau di kita ya tidak hanya mungkin hilang, yang kamu pegang pun bisa pada akhirnya hilang. Ngomong dipajeki semua sekarang. Tapi apa saja boleh hilang, dirimu tidak boleh hilang. Jadi kehilangan jati diri, kehilangan otentisitasmu itu bagi saya bencana paling besar. Maka itu tadi ya kalimat saya, opo wae hilang gak apa-apa asal tidak dirimu. Saya lihat beberapa kemarin ada yang lepas kontrolnya, itu kehilangan dirimu berarti. Baik, bismillah ya, kita belajar tentang ketidakpastian dan resiliensi diri. Yang pertama, tentang ketidakpastian. Kalau dalam beberapa analisis, di situ saya masukkan misalnya ada analisis VUCA. VUCA itu singkatan Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Jadi kita hari ini itu berhadapan dengan peradaban manusia yang volatil, uncertain, kompleks, dan ambigu. Volatil itu berubah-ubah. Sebenarnya berubah ini kan tidak mengagetkan. Sejak zaman Yunani dulu orang sudah tahu bahwa hidup ini hakikatnya perubahan. Heraklitos. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi hidup ini serba, bahkan saya yang tadi jalan dari luar masuk ke sini itu mungkin beda sudah. Saya yang di sana di luar masjid dengan saya yang di dalam masjid itu mungkin sedikit banyak juga berubah. Saya yang belum berangkat ke masjid dengan saya yang sekarang sedang itu mungkin sedikit banyak juga sudah ada perubahannya. Nah, problemnya memang hari ini perubahan itu begitu cepatnya. Dan kalian sering kaget dengan perubahan yang sangat cepat itu. Ketika kalian kaget, terus pikiranmu jadi tidak jernih, daya kritismu turun, akhirnya kamu gampang dimanipulasi. Hari ini kan hidup kita itu dari viral ke viral. Setiap viral itu kan mengagetkan. Akhirnya kita kehilangan kewaspadaan, daya kritis kita turun.
Itulah kenapa orang Jawa punya semboyan ojo gumunan, ojo kagetan. Kalian mungkin tanya, kenapa sih Pak? Kan wajar saja orang gumun, orang kaget. Iya, karena dalam situasi gumun, situasi kaget, itu pikiran kita jadi tidak jernih melihat persoalan. Jadi kita tidak tajam, wong kaget. Sama kayak orang marah itu kan juga tidak jernih pikirannya. Maka mari kita sadari hidup ini memang berubah-ubah, dan belakangan perubahan itu cepatnya luar biasa. Oke, ini teori Foucault itu ya. Kemudian yang kedua, selain berubah-ubah, dunia ini hari ini serba tidak pasti. Kalian boleh meramal apa saja, tapi masa depan tidak bisa digambarkan. Kalian mau bilang besok kita ada Indonesia emas, itu aja kan ragu-ragu. Ya kan, emas tenanan dong situasinya kayak gini kok ya. Ini kan kamu ragu-ragu. Mau bilang Indonesia hancur itu gimana, mau bilang Indonesia maju itu gimana, kita bingung. Ya yang bilang pasti maju menggebu-gebu kan biasanya ya para pejabat. Tapi kan kita membaca objektifnya itu tetap merasa ragu. Meramal Indonesia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan seperti apa, mungkin kita tidak berani memastikan. Kenapa? Tadi loh situasi perubahannya terlalu cepat. Nah ini situasi kedua. Tapi ya tetap kalian harus siap. Makanya jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan. Kadang-kadang ya ramalan itu berdasarkan fakta hari ini. Tapi kalau fakta hari ini tidak jelas, gimana orang bisa meramal? Kalau situasi existingnya kita tidak tahu, lah gimana kita bisa memprediksi? Ya kecuali ramalan-ramalan yang model besok ada bencana, besok ada pejabat ketangkep, itu kan ramalan-ramalan. Ramalan kayak gini yo kalau benar jadi rame, hype, kalau salah tidak ada orang bahas. Makanya peramalnya rasanya hebat luar biasa. Padahal itu dari sekian puluh ramalannya mungkin 1-2 yang pas. Tapi memang situasi hari ini serba tidak sepasti itu. Zaman dulu bahkan sudah diramalkan loh, 2012 itu kiamat. Ya kan, sampai hari ini tidak jadi itu. Apa malaikatnya pengen ngeprank ya? Makanya begitu diramal, manusia sudah ngeramal ini, ganti saja ceritanya. Jangan begitu. Dulu kita sudah siap-siap sampai dibikinin film itu ya 2012. Tapi terus tidak jadi. Kenapa? Ya memang apa-apa sekarang serba tidak pasti. Wong sekarang musim saja kan tidak mesti. Kalian saya tanya, hari ini musim kemarau apa musim penghujan? Itu pun mungkin kita bingung hari ini. Mau dibilang kemarau tapi kok hujan. Mau dibilang hujan tapi ya sudah lama ini tidak turun hujan. Begitu kita ngerasa nih, wah sudah lama tidak turun hujan, berarti kemarau ini tiba-tiba hujan. Ya itu mungkin efek dari kita belakangan suka ngeprank itu. Oleh alam pun kita diprank. Pak Tani bingung sekarang situasinya, jadi serba tidak pasti. Ya, jadi situasi kedua uncertainty. Situasi ketiga complexity. Complexity itu problem kita hari ini saling terkait, kompleks. Jangan dikira urusan politik itu politik saja, nanti ada hubungannya dengan sosial, ada hubungannya dengan ekonomi, ada hubungannya dengan budaya, bahkan ada hubungannya dengan agama, kompleks. Kadang-kadang kalian nganggap ini politik, tapi bukan, itu mindset budaya yang memang selama ini begitu di sini. Kalian nganggap ini budaya, tapi sebenarnya itu sudah manipulatif, sudah politis, dan lain sebagainya. Urusannya sangat kompleks. Termasuk berhubungan dengan adat, tradisi. Itu kan belakangan kalian kemarin demo rame-rame kan, itu menyangkut banyak hal. Tidak sekedar urusan politik. Jadi betapa kompleksnya situasi hari ini. Jadi sudah berubah-ubah, tidak pasti, kompleks, dan tidak jelas, ambigu. Kita hari ini bingung, mana benar, mana salah. Bukan karena kurang informasi, tapi terlalu banyak informasi. Kita tidak bisa milih, mengklarifikasi, ini benar, ini salah.
Ya kita gampang sih bilang ke orang-orang tabayun dong, tabayun kan gampang ngomong gitu lah. Emangnya simpel tabayun itu. Ada tekniknya, ada prosesnya. Dan itu yang kita hadapi hari ini. Semua orang ngomong, semua orang nge-share sesuai kecenderungannya sendiri-sendiri. Dan ini membuat segalanya jadi membingungkan. Nah ini nanti kita belajar ini mungkin minggu depan ya, belajar tentang bagaimana kita mengelola informasi yang datang dalam diri kita. Tapi malam ini mari kita sadari peliknya situasi hari ini, rumitnya situasi hari ini. Jadi kalau kalian tidak luas caramu berpikir dan tidak luas hatimu, kamu mesti kelelahan dan pada akhirnya depresi melihat situasi hari ini. Maka pesan besarnya malam ini sebenarnya siapkan mentalmu. Jangan dikira situasi akan membaik, problem demi problem akan datang terus membanjir. Maka tema malam hari ini, kuatkan resiliensimu, tingkatkan daya tahanmu.